Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Oke, kita datang untuk di vlogcard pertama, yaitu konsep hukum Archimedes. Ini pertama-tama kita deklarasikan sebuah massa benda, volume benda, massa jenis benda, dan massa jenis air. Kita arraykan sebanyak 3 dan tipe datanya berupa tipe data real. Selanjutnya kita deklarasikan sebuah variabel dalam huruf I. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian perulangan. Ini saya deklarasikan sebuah variabel I dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 2. Step by step yang saya lakukan yaitu satu persatu. Langsung aja di sini muncul keluaran data ke berapa. Otomatis data pertama yang akan keluar. Selanjutnya diikuti data kedua dan data ketiga. Keluaran masukkan benda, kita inputkan. Masukkan volume benda, kita inputkan juga. Ini ada rumus untuk mencari massa jenis benda, yaitu massa benda dibagi volume benda. Ada keluaran massa jenis benda dan langsung juga ada keluaran untuk diketahui dari massa jenis benda. Sudah selesai bagian perulangan. Di sini untuk bagian pengecekan indeks dari array dan perulangan. Ini kita deklarasikan sebuah huruf baru yaitu integer J, masukkan nomor indeks, input J. Jika kita masukkan nomor 1, maka data ke-1 yang keluar secara berulang. Apabila kita masukkan data kedua maupun data ketiga, maka secara berulang data kedua dan data ketiga yang keluar. Langsung aja kita ini ada pembuka data keberapa, massa benda dari data keberapa, volume benda juga dari data keberapa, dan massa jenis air ini tambahan keluaran yang saya buat di bagian indeks pengecekan array dan perulangan. Di sini massa jenis air yaitu 997 kg per meter kubik. Di sini saya mengetahuinya dari web ya. Ini sudah ketetapan. Selanjutnya kita beralih ke bagian percabangan. Di sini apabila massa jenis benda lebih besar atau sama dengan 997,001, jika pernyataan ini benar, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan benda tenggelam. Jika salah, maka bagian ke konsep kedua, yaitu jika massa jenis benda itu lebih kecil atau sama dengan dari 996,999, jika benar maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan benda terapung. Jika salah, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan benda melayang. Dengan N ini diakhiri vlogcard-nya ya di bagian hukum Archimedes. Lanjut aja di bagian program C++-nya. Di sini bagian deklarasinya sudah bisa dilihat dengan jelas. Di sini bagian perulangannya, lalu di sini bagian pengecekan indeks, ini bagian perulangannya ya. Nih benda tenggelam, benda terapung, dan benda melayang. Langsung aja kita tambah lama-lama, langsung didemokan untuk hasil akhirnya. Misalnya kita masukkan massa bendanya 1000 kg, volumenya itu 10. Massa jenis benda adalah 100. Oke, kita masukkan lagi contohnya, misalnya 750 kg, volume bendanya misalnya 5. Itu keluar massa jenis benda adalah 150. Selanjutnya kita masukkan contohnya 10.000 dengan volume yaitu 20. Kita misalnya ngecek untuk data ketiga, data yang dekat ya. Keluar sebuah pernyataan bahwa data ketiga yaitu massa bendanya 10.000 sesuai ya, volume bendanya 20 dan massa jenis benda 500. Ini langsung keluar keluaran baru yaitu massa jenis air sebesar 997 kg per meter kubik. Ini ada keluaran pernyataan yaitu benda terapung. Kenapa benda terapung? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada
massa jenis air, yaitu 500 lebih kecil dari 997. Oke, berakhir untuk di bagian penjelasan flowchart dan program C++ dari konsep hukum Archimedes. Oke, setelah tadi saya menjelaskan dari konsep yang pertama, yaitu konsep hukum Archimedes. Di sini saya akan menjelaskan untuk konsep yang kedua, yaitu konsep dari berat medium ideal dari pelajaran biologi. Saja untuk di flowchartnya kita deklarasikan sebuah nama, tinggi badan, berat badan, dan berat medium ideal. Di sini untuk nama saya tipenya string ya, karena berupa tulisan. Terus untuk bagian tinggi badan, berat badan, dan berat medium idealnya ini saya tipekan real. Untuk arraynya sama seperti yang bagian konsep yang pertama, yaitu kita arraykan sebanyak 3. Selanjutnya untuk divariabelkan, yaitu deklarasi dari variabel i. Setelah itu masuk ke bagian for. Sama seperti yang sebelumnya, variabel i kita mulai dari 0 dan kita akhiri di angka 2. Step by step yang saya jalankan yaitu satu persatu. Langsung aja keluaran, yaitu data keberapa, masukkan nama, kita inputkan nama ya, nama mahasiswa bisa, nama orang juga bisa, bebas. Selanjutnya ada keluaran, masukkan tinggi badan, kita masukkan dalam meter. Selanjutnya kita masukkan berat badan juga dalam kilogram, kita inputkan. Selanjutnya di sini ada sebuah rumus untuk mengetahui berat medium idealnya, yaitu dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat akan mengeluarkan sebuah keluaran, yaitu nilai berat medium idealnya. Setelah itu kembali down, selesai, masuk ke bagian pengecekan indeks, array, dan perulangan. Kita deklarasikan sebuah variabel baru, yaitu huruf J. Kita ada keluaran, masukkan nomor indeks, kita masukkan ya dengan input J. Jika kita inputkan angka 1, maka data yang pertama yang keluar. Jika kita inputkan data yang ketiga, maka data yang terakhir yang keluar. Data keberapa tergantung nanti kita inputkan data keberapa, ada nama, terus tinggi badan, berat badan, dan berat medium idealnya. Setelah mengecekkan dari indeks, array, dan perulangan, selanjutnya kita beralih ke bagian cabangan. Di sini jika berat medium idealnya lebih besar atau sama dengan dari 30, jika pernyataan benar, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan kegemukan atau obesitas. Jika salah, kita masuk ke konsep yang kedua ini. Jika berat medium idealnya lebih besar atau sama dengan dari 25 dan berat medium idealnya lebih kecil dari 29,9, jika pernyataan ini benar, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan kelebihan berat badan. Jika salah, kita masukkan ke konsep yang terakhir, yaitu konsep yang ketiga. Berat medium idealnya lebih besar atau sama dengan 18,5 dan berat medium idealnya lebih kecil daripada 24,9. Jika pernyataan ini benar, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan ideal atau normal. Jika salah, maka otomatis keluaran akan mengeluarkan pernyataan kekurangan berat badan. Selesai ya, sudah diakhiri dengan tulisan N ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian pemrograman C++-nya. Seperti yang tadi, ini nama, tinggi badan, berat badan, dan berat medium idealnya kita deklarasikan. Untuk nama string, untuk tinggi badan, berat badan, dan berat medium idealnya kita menggunakan tipe data float ya, karena untuk di pemrograman ini lebih lengkap jadi float. Float ini tipe data angka yang berbentuk desimal. Di sini juga masuk ke bagian for yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini masuk ke bagian pengecekan indeks, array, dan perulangan. Setelah itu masuk ke bagian pencabangan. Ini mengecek kegemukan atau obesitas, atau kelebihan berat badan, atau ideal atau normal, atau kekurangan berat badan. Langsung aja tanpa lama-lama kita demokan. Misalnya data yang pertama kita masukkan namanya Asep. Memiliki tinggi badan misalnya 150 cm. Kita ubah ke satuan meter jadi 1,5. Jangan lupa untuk koma kita menggunakan titik. Berat badannya misalnya 45 kg.
itu berat medium idealnya 20. Masukkan nama data mahasiswa yang kedua, yaitu misalnya Budi. Tinggi badannya misalnya 180 cm atau dalam meter yaitu 1,8 meter. Misalnya berat badannya 20. BMI-nya atau berat medium idealnya adalah 6,1 sekian. Untuk data yang ketiga misalnya kita masukkan namanya, kita masukkan tinggi badannya misalnya 1 meter atau 100 cm. Untuk berat badannya misalnya 50. Oke, kita masukkan nomor indeks. Kita masukkan coba ke nomor indeks yang kedua ya, ke data tinggi badan dan berat badan si Budi. Keluaran sesuai ya, data kedua di sini juga data mahasiswa kedua, namanya Budi, sini tertera Budi. Terus tinggi badannya 1,8 meter atau 180 cm. Terus berat badannya 20 kg, di sini 20 kg, dan BMI-nya 6,17284 sesuai dengan 6,17284. Ini ada keterangan kekurangan berat badan. Kenapa kekurangan berat badan? Karena tadi ada suatu sifat yang jika berat medium ideal ini lebih kecil daripada 18,5, maka keluaran akan mengeluarkan pernyataan kekurangan berat badan. Sekian dari penjelasan untuk konsep yang kedua, yaitu konsep berat medium ideal. Oke, selesai sudah dari penjelasan mengenai flowchart dan pemrograman C++. Untuk kedua konsep tadi, dari konsep hukum Archimedes dan konsep berat medium ideal. Jika ada kesalahan dari penjelasan dan demo saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kalian semua. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Sekian, terima kasih.